Itu masih tenaga kontrak waktu itu. Oh iya? Dengan Tahun gaji berapa tuh, Pak? Tahun 1987 dengan mohon maaf gajinya waktu itu Rp30.000. Kita kalau tidak bijak mengelola sampah mulai saat ini, di mana lagi kita akan buang? Anak cucu kita di Tabanan tidak akan pernah menikmati lingkungan yang bersih, udara yang sehat. Dan di situ saya minder lagi, karena waktu itu kuliahnya 2005 kalau nggak salah. Undiknas kan terkenal sangat bagus ya. Jadi S2 teman-temannya para kepala dinas, para kontraktor, jadi semua tanda kutip pakai kendaraan yang rodanya 4. Kalau saya masih kendaraannya rodanya 2. Tadi menjadi camat kenapa nggak jadi ya, Pak ya? Saya memandang dalam kompetensi on the right man, on the right place gitu ya. Jadi kalau memang pendidikannya pas di situ, berikanlah karir pada mereka. Tapi akhirnya saya juga sadar bahwa itu kan perintah pimpinan. Maka saya mengasah diri saya harus belajar dulu. Mari kita semua bijak mengelola sampah dari sumber, karena sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku. Om Swastiastu, Semeton Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini saya Bli Ojan sedang berada di Kabupaten Tabanan dan mau mewawancarai salah satu tokoh DLH, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan, yaitu Bapak Imade Subagya. Pak Made Subagya ini yang lepas masker ya, mudah-mudahan karena kita masih jaga jarak ya, dan kemudian juga protokol COVID sudah kita lakukan ya. Kita juga sungkara nih, tim Tribun Bli Ojan sudah pada vaksin semua ini Pak. Pak Imade Subagya, punapi gater Pak. Sungkara pagi hari ini sehat. Tim kami DLH sehat semua. Sehat semua ya, iya sungkara. Nah, tadi kami masuk ya, karena ini kantornya di jalan utama ya. Tidak jauh dari kantor Pak Bupati ini. Jadi gampang ini apa-apa laporan ke Pak Bupati. Nah, saya tadi melihat teman-teman karyawan staf tadi sedang selfie, pegang handphone, terus selfie-selfie. Ini apa yang sedang dilakukan di pagi hari ini nih, Pak? Pagi hari ini memang masih suasana uji coba untuk absensi kehadiran yang dulunya secara konvensional manual, sekarang harus memakai aplikasi prestasi Tabanan untuk kehadiran. Jadi mereka yang dulunya malu-malu untuk selfie, sekarang memang harus selfie karena mencari lokasi. Kalau nggak selfie, berarti mereka walaupun kerja keras hari ini, mereka nggak akan terhitung kehadiran kerjanya. Sehingga mereka pagi-pagi itu sampai di kantor mereka pegang HP, kemudian mereka selfie mencari lokasi koordinat yang telah ditentukan agar mereka terekam untuk masuk kerja hari ini. Oh gitu ya. Oh, berarti harus selfie, berarti harus ya tiap hari harus ganteng-ganteng, cantik-cantik tuh ya. Nah, tapi sebelumnya memang sudah terlaporkan wajah yang harus dikirim, gitu sudah diregistrasi dulu wajah. Wajah aslinya personal ASN tersebut. Oh jadi, baik. Kalau nggak gitu nggak terekam juga. Dia mendeteksi gitu ya Pak ya. Semuanya muka ini, oh ini bukan kamu nih yang absen gitu loh. Iya, kalau di orang lain seperti tolak stop. Oh di stop gitu virus loh. Ini virus COVID nih. Bli Ojan apa kabar nih hari ini? Ya, astungkara juga tiang sehat. Senang sekali kami tim Tribun Bali bisa langsung ketemu dengan Pak Made Subagya ya. Sebelum-sebelumnya kami biasa dengan Pak Bupati ya, Pak Bupati banyak sekali program-program yang menyemangati kami lah, menginspirasi dari mulai jalanan rusak sampai sampai program desa presisi itu udah disampaikan sama beliau. Makanya kami merasa perlu untuk mewawancarai, bertemu langsung dengan kepala dinas nih, biar kita tahu nih program Pak Bupati ini jalan nggak nih di bawah ini, gitu ya. Boleh cerita sedikit nih Pak sebelum kita masuk
masuk ke tema-tema yang lebih serius, ya perjalanan karir nih Pak Made Subagio seperti apa nih? Memang dari dulu di kedinasan DLH atau pindah-pindah kan biasanya begitu tuh Pak? Selamat pagi juga semeton Tribuners ya, yang lagi mungkin ikut menyaksikan acara ini. Jadi kalau berbicara tentang perjalanan karir, sebenarnya jujur tidak pernah termimpikan jadi kepala dinas ya di Eselon 2. Saya bergerak sebenarnya selepas sekolah dari Sekolah Perikanan Menengah di Bogor, Jawa Barat. Setelah SMP, kemudian saya langsung sebagai diangkat sebagai tenaga teknisi lapangan di unit percontohan udang galah Kabupaten Gianyar sebenarnya waktu itu. Oh gitu. Jadi memulai karir itu dari tenaga teknis lapangan. Benar-benar dari bawah gitu. Betul-betul bagaimana saya disiapkan kolam oleh pimpinan proyek waktu itu, almarhum Pak Nyoman Suartana, senior saya juga. Itu disiapkan kolam 15 are, kolam itu harus diolah, kemudian bagaimana bisa menghasilkan dan mengeluarkan rekomendasi teknologi untuk masyarakat Bali pada umumnya, khususnya di Gianyar. Berarti 1 bulan di Padang berhasil, saya dipindahkan ke Balai Benih Ikan Payangan. Itu masih tenaga kontrak waktu itu. Dengan tahun gaji berapa tuh Pak? Tahun 1987 dengan mohon maaf gajinya waktu itu Rp30.000. Jadi wah, jadi nggak gaya muda banget gitu ya. Jadi sebulan Rp30.000. Kemudian saya dipercaya memegang Balai Benih Ikan Payangan. Jadi di situ menghasilkan benih untuk memenuhi kebutuhan petani. Setahun saya melaksanakan tugas di Kabupaten Gianyar. Kemudian saya mohon izin untuk melanjutkan studi di jurusan Manajemen Sumber Daya Perikanan, Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa sejak tahun 88. Kebetulan kuliahnya itu sore hari. Jadi waktu itu strict sekali pimpinan tidak boleh mengganggu tugas. Jadi pagi-pagi saya harus kerja di kolam dulu, mulai dari mencangkul kolam. Waktu itu belum ada motorisasi, jadi pemerintah belum siapkan traktor gitu ya. Jadi masih manual mencangkul gitu ya sama staf. Jadi sudah itu selesai tugas, sorenya saya mandi, saya langsung berangkat sekolah ke Denpasar kuliah. Tahun 93 saya menyelesaikan studi di Fakultas Pertanian jurusan Perikanan. Nah kemudian setelah itu saya baru diangkat dalam posisi golongan 2A. Dari 2A, setelah itu tamat studi bisa disesuaikan ijazah yang waktu itu tidak mungkin ya terbayang akan ada penyesuaian ijazah, sehingga berkat selalu dibukakan jalan oleh Yang Maha Kuasa dan juga support dari pimpinan waktu itu Kanwil Pertanian, akhirnya karena saya termasuk ASN pusat yang dipekerjakan di Gianyar, sehingga boleh tidak memenuhi persyaratan yang ada di daerah, misalnya harus 2C, kemudian memegang jabatan, waktu itu harus setidaknya kepala subseksi, tetapi karena saya pegawai pusat, NIP-nya 08 waktu itu, jadi ada peluang, yang penting ada surat tugas untuk belajar, surat izin belajar, kemudian urian tugasnya, sehingga saya bisa disesuaikan. Jadi dari golongan 2B waktu itu langsung ke 3A. Astunggal luar biasa, jadi saya selalu bersyukur sama kuasa, jadi selalu dibukakan jalan. Akhirnya saya masuk ke golongan 3A. Tapi masih tugas di Gianyar, di Balai Benih Ikan, kemudian saya pindah ke kabupaten ditarik, sehingga nanti ada adik kelas yang alumni Bogor yang memegang posisi Balai Benih. Saya berkarir di Dinas Perikanan Gianyar, menjadi kasubsi budidaya. Saya akhirnya pernah jadi PLT di situ, karena sedikit sarjana perikanannya. Kemudian karena pertimbangan adat, akhirnya memutuskan pindah lagi ke Tabanan, pulang kampung. Waktu itu pun sangat lama menunggu prosesnya. Kebetulan ada teman dari Gianyar yang bertugas di Bangli, beliau juga pindah ke Gianyar, orang perikanan juga. Jadi saya bisa diizinkan tahun pindah. Berapa tuh Pak? Saya pindah ke Tabanan tahun 1999, dari nol lagi. Setelah jadi pejabat itu risikonya non-job setahun. Jadi pindah ke Tabanan karena minta tidak boleh menuntut jabatan. Jadi harus dari nol.
beliau Jan. Jadi saya sudah siapkan mental, betul-betul yang namanya minder itu terasa alami sekali. Karena dari punya jabatan, power, dari punya jabatan, ada fasilitas, tiba-tiba akhirnya pindah-pindah lagi ke Tabanan, nol lagi. Demi membangun Tabanan juga, demi urusan adat juga, sehingga saya sudah putuskan dengan matang, saya pindah mulai dari merintis karir di Tabanan itu dengan di posisi staf teknis, jadi tugasnya juga staf, apa pekerjaan tugas staf, mungkin mulai dari konsep surat. Suatu ketika ada pengalaman saya menarik, saya tanda kutip tantangan oleh pimpinannya, tunjukkan prestasi kamu sebagai orang perikanan, bahwa salah satu tempat unit pembenihan rakyat itu tidak pernah berhasil dalam mencapai produksi benih ikan. Di Tabanan saat itu? Di Tabanan waktu itu, di Kecamatan Marge. Ada Marge. namanya kelompok Minagiri Kanti. Saya ke sana diberikan tugas. Tantangan ini ya? Ya, pokoknya laksanakan di situ bagaimana caranya biar menghasilkan benih. Jadi saya lakukan, saya berdoa sama Yang Maha Kuasa. Di sana kan ada tempat ibadah bagi umat Hindu ya. Jadi tenaganya saya berikan pembinaan sekemampuan saya. Sehingga di situ saya harus langsung turun tangan, ikut menseleksi induk jantan betinanya, menyiapkan semuanya, saya harus ikut turun ke kolam. Kayak waktu awal dulu ya? Ya, kayak jadi saya mengingat pekerjaan saya di Balai Benih itu kan nyangkul gitu. Ya, biasa aja gitu nggak masalah berlumpur-lumpur gitu ya, berpanas-panaskan matahari nggak masalah. Asungkara saya diberikan jalan, akhirnya yang biasanya hanya mendapat 1.000 ekor benih, akhirnya panen benihnya sampai 30.000 ekor. Wah. Nah, di situ saya mendapatkan, ya senang juga dapat pujian dari atasan. Waktu itu cikal bakal mungkin saya dipromosi lagi jadi kepala seksi di Tabanan. Jadi pertama saya dipromosikan setelah pindah dari Gianyar di Tabanan ya, di Dinas Perikanan waktu itu sebagai kepala seksi pembinaan kelompok. Ya, jadi itu masih, jadi mulai kan dari Marga itu dari nol ya, setahun kemudian saya dipromosikan oleh pimpinan jadi kepala seksi pembinaan kelompok. 3 bulan ada mutasi lagi karena saya dilihat senang di perencanaan gitu ya. Saya dipromosikan lagi, pindah menjadi kepala seksi Subag dan Kasubag Keuangan dan Perencanaan gitu ya. Di Dinas Perikanan masih Dinas Perikanan. Lebih sekarang di internal tugasnya, tidak. Kalau pembinaan kelompok itu kan keliling. Kemarin panas-panasan, sekarang mulai pakai jadi AC harus dikit pemberdayaan. Sebenarnya spesifikasi saya di pemberdayaan kelompok ya. Akhirnya mungkin entah apa pertimbangan pimpinan, saya dimutasi lagi ke Kepala Subag Keuangan dan Perencanaan. Nah, lama di situ, kemudian ada kesempatan saya dipromosi sebagai Kepala Bidang monitoring dan evaluasi ya. Perencanaan, lupa jabatannya seputaran itulah. Jadi saya dapat promosi. Jadi ada sebenarnya senior saya yang lebih senior ya waktu itu, tapi pertimbangan pimpinan mungkin saya ada kompetensi di pendidikan. Nah, akhirnya saya sebagai kepala bidang. Tetapi sebelum jadi kepala bidang itu, dalam posisi kepala seksi perencanaan, saya pernah tawaran dapat jadi camat gitu ya. Terus di Slemadeg Barat menarik sekali. Waktu itu saya berpikir, saya lapor sama Pak Sekda waktu itu, Pak, kalau saya diangkat jadi camat, ini bukan kompetensi pendidikan saya. Saya kompetensinya memang di perikanan. Izinkan kami tetap mengabdi, memajukan perikanan di Tabanan. Waktu itu. Jadi waktu itu adalah ceritanya lagi Slemadeg kan dipecah jadi 3 tuh. Ada Slemadeg dulu namanya Kecamatan Slemadeg, jadi Slemadeg Barat, Tengah dan Timur, atau Slemadeg Raya. Saya karena dilihat dari jabat golongan tertinggi di Slemadeg Barat yang bukan fungsional, jadi struktural dan fungsional. Kalau fungsional kan guru-guru kan tinggi-tinggi golongannya. Kalau yang struktural, sepertinya saya paling tinggi juga di wilayah Slemadeg Barat, dipilihlah. Tapi saya lapor, saya belum siap karena tupoksi camat itu menurut saya itu STPDN atau sekolah pemerintahan. Saya lah lebih memang diberikan tugas di teknis perikanan. Nah, waktu itu sama ada Pak Sekda, beliau Jan, jadi saya juga dipanggil, makanya saya berjanji akhirnya, Pak, izinkan saya kuliah dulu. Kuliah dulu, saya ingin belajar ilmu pemerintahan dulu, setelah itu saya siap nanti kalau memang masih dibutuhkan tenaga saya siap mengabdi. Akhirnya dengan sangat berat mengumpulkan istri mendukung waktu itu. Akhirnya istri tidak melanjutkan studinya di keperawatan. Saya yang kuliah ke S2 di Undiknas.
mengambil magister manajemen waktu itu. Oh. Dengan dari situ saya minor lagi karena waktu itu kuliahnya 2005 kalau nggak salah. Ya. Undiknas kan terkenal sangat bagus ya. Iya, Jadi iya, S2 teman-temannya para kepala dinas, para kontraktor, jadi semua tanda kutip pakai kendaraan yang rodanya 4. Kalau saya masih kendaraannya rodanya 2. Jadi saya sering berpesan itulah pembelajaran bagi saya. Kalau anak-anak kita ada minor dengan fasilitas di zaman sekarang, itu memang berdasar saya sendiri merasakan. Jadi kuliah S2 dengan bawa sepeda motor. Jadi saya datang pertama parkir di tempat gelap, pulangnya paling terakhir 3 bulan saya mengalami hal itu. Sampai saya cerita sama itu, aduh Bu, saya tidak malu banget nih, tidak fokus belajar. Karena saya malu nih dari fasilitas ini, saya malu banget gitu ya. Jadi saya lawan, akhirnya selesai. Saya buktikan saya lulus pertama di angkatan saya. Dan IP-nya juga ya lumayan bagus, sampai 3,8. Wow, hampir kumlot, udah kumlot dong ya? Ya sudah termasuk. Sudah kumlot kan, 3,5 kumlot, summa kumlot kalau termasuk 4, ya statusnya kumlot, di antara rating itu bagus ya. Wow. Nah akhirnya setelah itu barulah saya akhirnya dapat promosi dan akhirnya tahun 2013 saya dipromosi jadi kepala dinas perikanan waktu itu. Kepala dinas perikanan. Nah lama terus sudah harus 5 tahun kan ada aturan harus memang asesmen. Terus ya akhirnya setelah itu 2019 4 Februari saya mendapatkan perintah harus melaksanakan tugas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan. Sampai sekarang? Ya, sampai sekarang. Tapi banyak sekali kenangan menarik di perikanan. Terakhir, yang tak terlupakan ketika saya mengantarkan kelompok Darmonadi, kelompok ikan hias, ikut lomba di pusat. Itu mendapatkan juara 2 tingkat nasional yang mengantarkan saya menerima undangan dari Sekretariat Negara resepsi bersama Pak Jokowi. Sampai untuk sudah pernah waktu itu ya. Karena kelompoknya diterima, para juara se-Indonesia dikumpulkan oleh Bu Menteri, Bu Susi waktu itu. Jadi para kepala dinas pendamping ikut juga mendampingi. Jadi saya dapat ke istana ikut resepsi kenegaraan dan ramah-tamah. Bagi yang tidak dapat nimtek undangan, tinggunya di luar. Anugerah luar biasa. Jadi spirit saya bertugas dari pekerjaan dari tukang kolam sampai menuju istana. Ya. Wow. Ya, dalam undangan resepsi. Nah, akhirnya 4 Februari saya mendapatkan tugas DLH. Dari itu saya tahu tantangannya berat. Karena selama ini kan kita sering mengetahui lah kondisi lingkungan di Tabanan. Yang notabene ajaran Tri Karano mengendaki hubungan harmonis sama Yang Maha Kuasa, Leujan, kemudian sesama manusia seperti saya dengan Pak Ojan hari ini, dan juga lingkungan kita. Betapa kita melihat, sedih kita lihat lingkungan di darat, air, dan laut. Waktu di perikanan pun sering melaksanakan aksi bersih, karena konsepnya adalah ikan harus tidak boleh makan plastik. Kita tahu sering kalau ikan makan plastik itu kan nanti secara masif terakumulasi kan ada di manusia. Ternyata saya saksikan sendiri di LH, saya masuk, saya langsung ke TPA. Betapa kagetnya saya melihat TPA Mandung. Saya dulunya di perikanan nggak pernah masuk ke TPA, tapi hanya lewat saja di depannya karena menuju rumah mertua gitu ya. Tapi nggak pernah, begitu saya diangkat langsung ke TPA. Saya minta sampai di sana staf belum kenal semua, saya minta naik diantar. Kata staf saya, Pak Kadis, benar Pak Kadis mau naik ke tumpukan sampah ini? Ya benar lah, enggak. Memang kenapa saya bilang gitu. Saya ingin melihat bagaimana timbulan sampah yang terjadi di TPA Mandung ini. Akhirnya waktu itu terkaget-kaget stafnya TPA antarkan saya naik ke atas. Jadi saya diberikan sepatu boot, naik. Enggak, tapi saya dipandu oleh staf yang sudah biasa naik. Luas TPA itu 2,7 hektar, sebagian untuk IPLT, sebagian untuk timbulan sampah. Jadi tingginya mungkin 25 meter dan kaki saya gemeteran. Kaget, saya jadi bodoh lagi. Apa yang harus saya kerjakan untuk Tabanan tercinta tentang sampahnya? Karena salah satunya tempat timbulan sampah yang resmi itu kan di TPA Mandung atau di UPTDes pengolahan sampah dan lumpur tinja namanya. Tapi TPA Mandung. Apa yang harus saya lakukan ketika saya harus berdiri melihat ke timur sampah, melihat ke utara sampah, melihat ke selatan sampah? Maka saya punya rekaman, saya masih punya rekamannya. Saya buatkan himbau kepada masyarakat Tabanan, ayo mulai sekarang kita harus bijak mengelola sampah. Saya masih rekaman aslinya saya simpan ketika starting saya bekerja di LH.
saya berikan himbau kepada masyarakat. Saya sempat share juga, ayo kita masyarakat Tabanan tidak boleh kedepannya harus ngeh dan tersentak. Kita kalau tidak bijak mengelola sampah mulai saat ini, di mana lagi kita akan buang? Anak cucu kita di Tabanan tidak akan pernah menikmati lingkungan yang bersih, udara yang sehat. Oke, seperti itu. Jadi itulah cikal bakal saya berkarir di LH, dan sekarang sudah memasuki tahun ketiga. Jadi belum banyak yang saya bisa lakukan untuk Tabanan. Karena LH ini kan gabungan dari dua dinas, Dinas Lingkungan dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Jadi digabung menjadi Dinas Lingkungan Hidup. Jadi tupoksinya menangani persampahan, menangani pencemaran, menangani tentang perencanaan lingkungan, terutama dalam izin-izin lingkungan, misalnya AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL. Jadi itulah tugas. Dan kita memiliki 2 UPTD, 1 UPTD Lab yang belum terakreditasi, dan juga UPTD Pengolahan Sampah dan Lumpur Timia yang kondisinya sudah seperti itu. Nah, itu mungkin. Wah, ini seneng nih saya, Semeton Tribuners juga ya melihat tadi ya, perjalanan karir dari mulai tukang gali kolam ya sampai pindah-pindah dari kasih, terus kepala bidang, sekretaris dinas, sampai ada tawaran jadi camat. Nah, ceritanya tentang camat itu nanti kita akan kembali setelah yang satu ini dulu ya. Kenapa nggak jadi diambil jadinya ya, itu belum selesai. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, Semeton Tribuners, kembali lagi bersama Ojan di sini dalam Inspirasi Bali. Masih dengan Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, yaitu Pak Imade Subagyo di Tabanan. Ya, Pak, tadi itu sangat banyak inspirasinya ya. Sampai saya mau cut pun nggak berani saya, saking banyaknya gitu kan. Dan menurut saya ini untuk Semeton ya, anak-anak muda, milenial ya, tadi tercermin Pak bahwa kesungguhan hati, ketulusan, doa, itulah yang membawa sampai ke puncak-puncak yang tidak pernah mungkin Bapak bayangkan. Tadi sempat cerita, tapi saya cuma pengen sedikit nih, karena kita pengen lanjut ke program. Tadi menjadi camat, kenapa nggak jadi ya Pak ya? Iya, jadi saya karena diajarin dari SMP, dari SD SMP sampai dengan sekolah di perikanan di Bogor. Waktu itu saya mendapatkan pendidikan disiplin yang sangat ketat. Jadi SMP Negeri 1 Bajro, penerapan disiplin untuk siswanya sangat bagus, itu melekat pada diri saya. Waktu itu saya ikut di OSIS. Kalau nggak salah tugas saya di bidang kebersihan ya, jadi saya bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Udah cocok lingkungannya jadi kebersihan, WC yang kotor, orang pada jorok-jorok. Itulah tugas saya dulu, mengkoordinir. Jadi saya harus bertanggung jawab. Itu paling sering dapat marah dari ketua OSIS dan Pak Guru Pembinanya, harus kalau belum bersih belum boleh masuk kantor. Yang sama saya ingat waktu itu ya. Kemudian di Bogor pun 3 tahun saya menjalani pendidikan yang sangat tinggi ya, disiplin tinggi. Jadi itu tamat SMA langsung dapat ke sekolah perikanan yang mungkin kalau sekarang namanya SMA Taruna ya. Kemudian saya sadar di situ tugas saya memang saya dididik sebagai seorang penyuluh perikanan ya, abdi masyarakat, nanti bergerak di bidang perikanan. Nah, kemudian setelah berkarir, ceritanya tadi kenapa saya menolak, saya sadar, saya tahu waktu itu ada STPDN gitu ya, yang memang namanya sekolah camat gitu ya. Nah, ketika keluar harus jadi camat gitu ya. Ketika waktu itu ada tawaran Selemada Graya, jadi dibagi menjadi 3, Selemada Barat, saya dapat ditawari, saya sadar saya ini harus sudah ada para ASN yang memang kompetensi pendidikannya di situ. Kompetensi saya itu memang di perikanan. Bagi saya adalah tidak jabatan itu amanah. Jadi kalaupun saya masih diberikan mengabdi di perikanan sesuai dengan basic saya pasti siap. Jadi seorang pegawai negeri masih tetap kan jabatan itu amanah. Jadi kalau masih boleh, mohon mungkin kompetensi yang sesuai di camat saya diberikan mengabdi. Jadi staf pun saya tidak masalah. Saya pernah langsung menyampaikan begitu sama pimpinan. Kata beliau, kamu bertanggung jawab dengan kata-kata kamu ini. Siap Pak, saya bertanggung jawab. Jadi akhirnya waktu itu tidak jadi seperti yang saya ceritakan tadi. Lebih saya memandang dalam kompetensi on the right man, on the right place gitu ya. Jadi kalau memang pendidikannya pas di situ, berikanlah karir pada mereka. Tapi akhirnya saya juga sadar bahwa itu kan perintah pimpinan. Maka saya mengasah diri saya harus belajar dulu. Selama ini saya belajar teknis, saya harus belajar manajemen dulu. Walaupun di magister manajemen saya harus belajar dulu manajemen. Jadi nanti saatnya saya siap, bukan harus cuma nolak gitu, tapi saya harus bekali diri juga.
Jadi, itu yang menjadi yang saya pikirkan waktu itu. Saya harus siapkan diri, saya izin Pak, saya kuliah dulu dengan biaya sendiri, tapi Pemda bantu waktu itu. Bagi yang melanjutkan studi dibantu oleh Pemda, tapi tidak full, hanya untuk setengah dari biaya tesis waktu itu. Waduh, jadi begitu perjalanannya ya. Dan Astungkara ini sudah berpindah nih Pak dari urusan perikanan menjadi lingkungan hidup ya, sudah kurang lebih 3 tahun nih. Ya tentu di perikanan begitu banyak inovasi ya atau hal-hal yang Bapak lakukan di sana ya, malah sampai tadi ketemu di istana ya. Nah, ya, ketemu Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi langsung lagi lagi salaman lagi gitu ya. Salaman. Nggak cium tangan Pak ya. Ya, sudah. Cium tangan. Orang lain masih pada cerita, "Duh, gimana dengan Pak Jokowi?" gitu ya. Saya langsung diundang. Jadi saya diam aja. Orang cerita tentang Pak Jokowi, tapi saya udah langsung diundang. Itu suatu kebanggaan ya Pak ya. Suatu kebanggaan dalam perjalanan karena itu saya. kan suksesnya memang berkat upaya yang dilakukannya selama ini. Nah, tentu lain lubuk lain ikannya ini ya kan, di perikanan beda. Nah ini masuk ke DLH juga punya hal-hal yang berbeda juga ya spesifikasinya gitu kan. Nah menurut Bapak di DLH ini program-program yang Bapak tekankan untuk membuat Tabanan ini lebih bersih, lebih nyaman, ya toh semua tugas-tugas DLH. Apa program-program utamanya Bapak? Ketika DLH saya melaksanakan tugas, maka selanjutnya adalah memang melaksanakan visi misi Bupati untuk Bupati yang terpilih sekarang, yaitu Nangun Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Nah, itulah yang kita terjemahkan dalam hal amannya. Jadi kita di LH bagaimana mengimplementasikan tentang budaya hidup bersih dan sehat. Nah, jadi program prioritas ketika saya masuk melihat timbulan sampah di TPA seperti itu, kita sudah laporkan sama pimpinan. Ini kedepannya harus memang kita melakukan berbasis sumber. Waktu itu masih Bu Eka berarti? Waktu itu masih Bu Eka ya, waktu Tabanan Serasi ya. Nah, waktu itu pun kami sudah lapor sama pimpinan dan Pak Sekda waktu itu juga sudah sempat kami undang untuk datang ke TPA dan Pak Sen 2, banyak pejabat terkait ya, DPRD juga sudah berkunjung melihat. Kami harus sampaikan, mensuarakan bahwa kondisi kita seperti ini dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana dan juga anggaran, termasuk kondisi TPA kita. Jadi di situ diperlukan memang perubahan perilaku sikap dan mental dari masyarakat kita di Tabanan yang terbiasa membuang sampah. Mungkin full pelayanan, sekarang harus memang dibalik itu memilah dari sumber. Sehingga program prioritasnya di sini adalah lebih menekankan bagaimana tentang program pengelolaan persampahan, khususnya pengelolaan sampah berbasis sumber. Sebenarnya ketika saya masuk ke DLH ini sudah ada Perda nomor 6 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, di mana pemerintah desa, dinas desa Pakraman sebutannya waktu itu, sehingga saya sudah rubah sekarang revisi menjadi Perda nomor 5 tahun 2020 karena ada penyebutan lembaga yang beda. Kalau dulu kan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, sekarang kan Dinas Lingkungan. Nah, kemudian ada sebutan desa Pakraman, sekarang kan sebutannya desa adat, sehingga kami revisi, tapi substansinya sama. Disitulah tugas tanggung jawab tentang pengelolaan sampah bukan pemerintah saja. Jadi desa dan adat juga memang harus melakukan dengan pengelolaan sampah di sumber melalui konsep TPS 3R dan pemberdayaan bank sampah. Nah, kemudian selanjutnya di zaman sekarang ini ada peraturan Gubernur Bali nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Inilah yang harus memang diimplementasikan oleh berbagai semua pihak, bukan siapa, bukan terbatas. Apalagi sekarang ada Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Salah satu tugas dari desa adat, kalau saya baca dan ikuti dalam penjelasan umumnya, adalah menjaga kelestarian lingkungan di wilayah desa adatnya. Yang kedua, melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber, di samping tugasnya yang begitu banyak lagi desa adat. Jadi ada yang berkaitan dengan lingkungan, dua ini yang kami cermati. Jadi sekarang desa dinas, desa adat, pemerintah semua
melakukan tanggung jawab ini. Melihat di Tabanan, Biojan, bahwa memang kami LH hanya baru mampu melayani di 7 desa layanan saja. Itu karena ada peraturan Bupati, karena masyarakat yang mendapatkan fasilitas, mereka wajib membayar iuran persampahan, Rp3.000 per bulan. Masih jauh. Rp3.000 belum menyelesaikan sampah. Jadi ini masih akan kami usulkan untuk revisi. Jadi Desa Abian Tuwung, sebelah timur, Banjar Anyar, kemudian Desa Dajan Pekan, Desa Delor Pekan, Desa Dau Pekan, dan Bantas dan sekitarnya, dan Bongan dan sekitarnya. Karena belum banyak dinasnya, semua belum bisa dijangkau. Itulah yang tupoksi LH DKP waktu itu sekarang menjadi LH yang kami layani. Jadi masyarakat akan mengeluarkan sampahnya di depan rumah, atau di TPS-TPS yang telah ada, atau di depo-depo sampah yang telah ada. Itu harus kita angkut dan ambil, angkut, buang. Di TPA kita belum mampu melakukan kegiatan yang bagus. Inilah program yang harus kita balik sekarang, bagaimana masyarakat juga harus ada partisipasi aktif dalam mengelola sampahnya secara bisa. Minimal memilah 3 saja. Organik, anorganik, dan residu. Organik bisa kita kembangkan menjadi kompos atau pupuk kompos. Anorganik bisa kita kerjasamakan dengan pemberdayaan bank sampah. Jadi akan mengambil sampah ini disalurkan ke bank sampah induk dan unit-unit recycle yang legal, sehingga tidak dibuang dan dibakar. Residunya baru dibawa ke TPA. Dalam Perda 6 2013 atau yang kami revisi menjadi Perda 5 2020, itu pun hanya TPA, hanya residu saja sebenarnya yang dijual. Hanya residu. Tapi sekarang rupanya semua sampahnya masuk secara, maka terjadilah timbulan ini. Ya, artinya kita masih punya banyak PR ya Pak ya, untuk mensosialisasikan, kemudian membuat masyarakat lebih aware, masyarakat lebih ngeh lah ya terkait kondisi ini. Karena tadi Bapak sebutkan, ini buat anak cucu kita nanti nih. Pak Bupati memang perintahkan seperti itu. Jadi bagaimana menyelesaikan sampah itu di sumber. Jadi kegiatan kita lakukanlah sosialisasi ke semua masyarakat. Di antaranya sampah organik itu dengan kompos lah. Jadi yang menjadi biang kerok nih beliau Jan, kalau menurut pendapat saya adalah, dan pengalaman saya ke lapangan itu, saya terbiasa lah melihat ke TPS, ikut tungguin di sana perilaku orang buang sampah kayak gimana. Nah, itu adalah yang menjadi biang keroknya nanti adalah sampah rumah tangga. Itu terutama sampah basah, misalnya makanan yang lagi basi, kemudian sayur yang lagi memang basi, daging, ikan. Itu kalau nggak dilakukan pengolahan yang tepat, itulah menjadi cikal bakal kacaunya pengelolaan sampah berbasis sumber. Contohnya begini, misalnya kita mengedukasi pemberdayaan bank sampah nih, kan khusus anorganik atau plastik dan seterusnya. Tapi kalau masyarakat masih mencampur dengan makanan basi, di situ akan kacau semua program. Seberapapun teknologi yang kita berikan, biaya yang kita keluarkan itu akan berat. Karena itu berat. Jadi tetap harus perilaku dari si pengelola sampah minimal memisahkan sampah dapur ini dengan komposter. Komposter ya. Dengan teknologi komposter. Teknologi komposter. Nah, itu kan kemarin kan tim kru Beli Ojan ini sudah ke Desa Bengkel itu ya. Ya kami menemui warga ya. Di sana juga di rumah dengan metode komposter. Targetnya ke depan tuh seperti apa sih Pak? Ini kan tadi 7 desa layanan ya. Ke depan apakah nanti akan dikembangkan sampai seluruh? Kami merencanakan supaya 133 desa ini pernah mendapatkan sosialisasi. Selama ini kan sudah dipanggil secara terbatas ya. Jadi belum melibatkan stakeholder terkaitnya. Jadi mungkin pimpinan perbekalnya mulai Zoom meeting gitu kan. Tapi kan stakeholder Pak Adatnya diundang Zoom meeting bagaimana konsep pengelolaan sampah kan sudah minimal beliau ini sudah mendapatkan penjelasan seperti itu. Tapi belum kepada menyeluruh lagi, kan di bawah itu ada beberapa stakeholder, misalnya Ketua BPD, LPM, penggerak PKK, Ketua Karang Taruna, dan pemerhati lingkungan. Jadi juga harus mendapatkan pencerahan yang sama tentang tentang program pengelolaan sampah berbasis sumber. Agar mereka punya rasa yang sama dan tanggung jawab yang sama. Dari 133 desa, menurut catatan saya itu sudah 75 desa saya kunjungi. Dalam artian kunjungan langsung, silaturahmi, kedua diundang sebagai narasumber, sebagai dalam acara sosialisasi pelatihan itu. Jadi masih sedikit, mulai pandemi COVID dari tahun 2019 lah sampai sekarang. Itu di samping tugas-tugas yang lain, kami membagi tim di sini. Tapi minimal saya sendiri sudah berkunjung di 75 desa, kantor desa saya kunjungi. Ya, berarti masih ada sekitar
50-an lebih lah ya, kurang lebih lah ya desa ya. Nah, mudah-mudahan kami juga dari media ya, khususnya Tribun ini sangat mendukung program-program Pak Bupati, kepala dinas, termasuk Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui jaringan kami, melalui YouTube kan, melalui website dan lain-lain. Nah, Pak, mungkin ada himbauan kepada masyarakat ya, agar masyarakat di Tabanan lebih mencintai dan sadar betul bahwa ini adalah masa depan anak cucu kita. Ini bukan buat kita sekarang ini, tapi buat Tabanan dan Bali ke depannya. Silakan, Pak. Semeton Tribuners dan lainnya, jadi saya memberikan himbauan. Salah satu contoh desa yang kami bina itulah Desa Bengkal. Desa Bengkal ini awalnya melaksanakan pembuangan sampah ke TPA. Tapi sekarang programnya stop buang sampah ke TPA dan harus kita pilah dari sumber. Dan itu dibuktikan bahwa sudah terbentuk bank sampah di semua 4 banjar dinas, dan semua sampah anorganiknya itu dikerjasamakan dengan bank sampah unit. Dan itu artinya jika tidak ada bank sampah, maka sekianlah sampah yang berpotensi selama ini dibuang secara sembarangan atau dia buang ke TPA atau dibakar. Tapi sekarang semua sampah anorganik itu dikeluarkan ke bank sampah induk, dan kemudian itu dicatat, dinilai, dan kemudian disalurkan kepada unit recycle. Maka mari kita semua bijak mengelola sampah dari sumber, karena sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku. Wah, luar biasa. Sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku. Jadi saya OPD ini sebagai penghasil sampah, saya juga harus memilah sampah saya bersama staf. Di sini juga sudah ada bank sampah, sehingga para karyawan yang bekerja, misalnya ada kertas-kertas yang reject nggak kepake, itu nggak boleh dibecek-becek kayak dulu, itu harus tetap disimpel, diikat. Nanti sebulan sekali di sini buka bank sampah. Jadi sampah kertas, kardus, masih bawa makan pipet, apa saja yang multi layer, yang ada aluminium foil, mungkin bawa makan dari rumah, plastik itu dikumpulin oleh pegawai. Nanti sebulan sekali di sini akan dibuka bank sampah. Jadi mereka akan. Jadi dimulai dari kantor DLH sendiri. Kalau saya sudah banyak sekali membentuk bank sampah yang bagus, di Nyitdah hampir semuanya bagus. Semua banjar dinasnya ada bank sampah. Kemudian Bengkal, Batunya, Desa Slabe, Lalingga, Kuom, Dapur itu hampir semua sudah bagus sekali bank sampahnya. Saya sendiri bersama staf, saya juga harus, kita ini berbuih-buih ngomong di masyarakat. Para karyawan ini, tim kerja LH juga harus punya. Jadi mungkin di rumahnya sudah jadi anggota bank sampah, tapi di kantor tetap juga sebagai anggota bank sampah yang khusus di kantor, atau mungkin di rumah masih ada sampah pilahannya, bawa saja ke kantor di acara buka bank sampah. Nanti kita memberikan edukasi sehingga pegawai saya di sini di samping memang menyelesaikan sampah berbasis sumber, mereka juga teredukasi. Jadi ketika nanti suatu waktu saya tugaskan ke masyarakat, ayo berikan sosialisasi, mereka sudah siap. Karena mereka juga melaksanakan SOP yang sama tentang bank sampah, seperti sama yang dilakukan di luar di masyarakat. Jadi siapapun yang saya tugaskan ke depan, minimal mereka sudah sama. Jadi melaksanakan perintahnya pimpinan daerah, pimpinan satu ini menyelesaikan berbasis sumber. Jadi semua tim kerja LH ini harus sudah mampu melakukan itu. Baik, waduh, ini Semeton Tribuners semangat sekali beliau, dan kami juga tim juga merasa sangat terapresiasi ya, karena hari ini kita sudah bisa melihat banyak contoh ya, dari mulai karir sampai inspirasi yang lain, termasuk ujung-ujungnya kita juga harus bukan hanya mikirin diri sendiri, tapi juga mikirin lingkungan, alam ya, Trihita Karana yang memang menjadi bagian daripada budaya dan agama di Bali. Demikian wawancara singkat kami ya yang menggembirakan dan menyemangati bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan, yaitu Pak Imade Subagio. Kita tutup, Pak, ya nanti lain kali kita akan kunjungan lagi ke tempat-tempat yang ditunjukkan tadi ya. Terima kasih juga atas kunjungan Bi Ojan dan tim ya. Mari kita tutup dengan Pranama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Raih cita-cita, bangkit melanglang buana. Tunjukkan keunggulan pada dunia.
Yamaha All New NMAX 155. Live the pride. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.